Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman semua, terkhususnya kepada Ibu Aziza dan Ibu Mega selaku dosen yang akan membimbing presentasi dan diskusi pada hari ini. Mungkin di sini teman-teman semua sudah kenal, saya Riki Irang Pratama berperan sebagai moderator pada hari ini. Nah, kemudian anggota-anggota tim penulis yang juga sudah dikenal oleh teman-teman semua, yaitu Leta Sosmewa, Nur Febrianti, Fitriana, dan juga Iratri Astuti. Nah, di sini kami kelompok 5 akan membahas sebuah makalah yang berjudul Perbedaan Fungsi Makro dan Mikro pada Kewirausahaan. Nah, di sini langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudari Leta Sosmewa. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama itu saya akan membahas mengenai pengertian dari makro dan mikro itu sendiri. Di dalam berwirausaha tentunya kita memiliki tujuan tertentu, yang mana salah satu tujuan tersebut adalah meningkatkan perekonomian. Jadi di sini yang akan saya bahas adalah ekonomi makro. Nah, ekonomi makro ini dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian suatu negara secara komprehensif atau menyeluruh. Sedangkan ekonomi mikro didefinisikan sebagai suatu ilmu ekonomi yang menganalisis, melihat proses kegiatan ekonomi, dan mempelajari perilaku produsen dan konsumen beserta penentuan harga pasar, jasa, dan kuantitas input yang dipersoalkan dalam pasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mikro kewirausahaan. Ekonomi mikro secara keilmuan didefinisikan sebagai suatu ilmu ekonomi yang menganalisis, melihat proses kegiatan-kegiatan ekonomi, dan mempelajari perilaku produsen dan konsumen, beserta penentuan harga pasar, jasa, dan kuantitas input yang diperjualbelikan di pasar. Pandangan mikro terutama membahas faktor-faktor yang khas dan kewirausahaan, yaitu terutama yang muncul dari dalam diri kewirausahawan itu sendiri. Terdapat 3 pandangan mikro. Yang pertama, pendekatan ciri. Yang kedua, pendekatan peluang usaha. Yang ketiga, pendekatan strategis. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi makro. Fungsi makro dalam wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Dengan adanya kewirausahaan, wirausaha itu diharapkan mampu menciptakan investasi baru, pembentukan modal baru, menghasilkan lapangan kerja baru, menciptakan produktivitas, meningkatkan ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan. Di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan negara-negara Asia, kewirausahaan menjadi kekuatan ekonomi negara tertentu, sehingga negara-negara itu menjadi kekuatan ekonomi dunia yang kaya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Peranan wirausaha melalui usaha kecil tidak diragukan lagi, karena pertama, usaha kecil dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha, seperti fungsi pemasok, fungsi produksi, fungsi penyalur, dan pemasar bagi hasil produk-produk industri besar. Yang kedua, yaitu usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada, dapat menyerap tenaga kerja lokal, sumber daya lokal, dan meningkatkan sumber daya manusia menjadi wirausaha yang tangguh. Dan yang ketiga, usaha kecil dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional, alat pemerataan berusaha dan pemerataan pendapatan karena jumlahnya tersebar baik di perkotaan maupun di pedesaan. Baiklah, saya akan melanjutkan pada fungsi mikro. Secara mikro, peran wirausaha adalah penanggung risiko dan ketidakpastian, mengkombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru.
Dalam melakukan fungsi mikronya, menurut Marzuki Yusman, tahun 1977, secara umum, wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu inovator dan sebagai perencana planner. Sudah kita lihat bersama-sama video presentasi dari hasil diskusi kelompok 5. Nah, di sini semoga dengan video presentasi ini mampu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kita, dan juga diharapkan audiens untuk tidak mudah puas dengan video presentasi kami dan mencari referensi-referensi lain agar menambah ilmu pengetahuan baru dan juga mau untuk bersharing-sharing dengan kami. Nah, di sini saya selaku moderator, jika memang dalam makalah ini atau video presentasi maupun PPT kami yang mungkin ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan maupun ketidakjelasan, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya selaku moderator di kelompok 5 ini mohon pamit undur diri. Kita lanjutkan di forum diskusi maupun di media-media lain sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh dosen. Saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.